Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjut materi pertemuan keempat ini tentang ikatan kimia, ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi ikatan kimia yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Anda. Waktu SMA sudah mempelajari. Nah, ini untuk merefreshing lagi ingatan Anda mengenai ikatan kimia. Materi ikatan kimia nanti akan menjadi salah satu materi yang harus Anda kuasai untuk menghadapi kuis pertama. Jadi untuk kuis pertama, materi yang diujikan adalah materi dan perubahannya, kemudian struktur atom, sifat keperiodikan unsur, dan ikatan kimia. Nah, terbentuknya jutaan senyawa itu sebetulnya dilandasi dari adanya gaya yang mengikat atom yang satu dengan atom yang lain dari berbagai macam unsur kimia. Anda mengetahui bahwa unsur-unsur kimia itu ada lebih dari 106 unsur. Nah, sekitar 100 unsur kimia mampu bereaksi menghasilkan berbagai senyawa, baik itu yang sudah ada di alam maupun yang dibuat di laboratorium. Nah, gaya yang mengikat antar satu atom dengan atom yang lain itu disebut ikatan kimia. Contohnya pada gas hidrogen, atom hidrogen mengikat atom hidrogen lain itu karena adanya ikatan kimia. Kemudian natrium dengan klorida satu sama lain terikat itu karena juga adanya ikatan kimia. Namun memang berbeda jenis ikatan antara hidrogen dengan natrium dengan klorida. Nanti kita akan pelajari berikutnya. Nah, ikatan kimia ini yang demikian penting, dia menjadi sangat berperan dalam penentuan sifat-sifat kimia. Jadi sifat-sifat kimia dari suatu senyawa itu sangat ditentukan oleh ikatan kimianya. Ikatan kimia itu ada yang jenisnya adalah ikatan antar atom, ada ikatan antar molekul atau yang disebut dengan gaya antar molekul. Pada kesempatan ini kita akan lebih fokuskan kepada ikatan antar atom. Ada 3 jenis ikatan antar atom yang nanti dipelajari adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Nah, di alam unsur-unsur bersenyawa, ya, unsur-unsur berikatan membentuk senyawa, namun ada juga yang senyawa-senyawa yang dibuat di laboratorium, ya, atau di industri kimia. Contohnya dinamit, pil KB, serat sintetik. Ini adalah contoh dari molekul DNA yang sebagai pembawa pesan genetik yang memang sudah ada di dalam tubuh kita. Nah, bagaimana suatu unsur dapat berikatan dengan unsur lain? Ini tergantung pada sifat atomnya, ya. Jadi suatu partikel baik berupa ion bermuatan, inti atom dan elektron itu akan membentuk ikatan kimia karena dia berupaya untuk menurunkan energi potensial antara partikel yang partikel positif dan negatif. Kemudian dalam tataran atomik kita bedakan adanya logam dan logam berdasarkan sifat yang berhubungan dalam tabel periodik. Jadi di dalam tabel periodik ini kita akan lihat bahwa kita bisa kelompokkan ada logam golongan utama, ada logam ini yang biru, itu biru tua, itu ada logam golongan utama, ada logam transisi. Kemudian sini adalah logam transisi dalam. Logam transisi dalam ini merupakan logam yang berada di antara nomor 57 ke 72, ya. Jadi ini karena dimulai dari La, jadi dia disebut deret lantanida, kemudian Ac adalah deret aktinida. Nah, kalau Anda lihat sebagian besar dari unsur-unsur yang ada di alam, itu adalah unsur yang bersifat logam.
Nah, yang hijau ini adalah unsur yang bersifat metaloid atau dia bisa bersifat bisa sesuai kondisinya, dia bisa bersifat logam ataupun bisa bersifat non logam. Kemudian jadi berada sifat antara logam dan non logam. Kemudian yang kuning ini adalah non logam. Nah, berdasarkan kedua sifat tadi, maka kombinasi untuk ikatan antar logam dan logam bisa diringkas menjadi 3, yaitu ionic bonding, covalent bonding, dan metallic bonding. Ionic bonding itu atau disebut ikatan ion. Covalent bonding adalah ikatan kovalen dan metallic bonding adalah ikatan logam. Nah, dalam ikatan ion terjadi transfer elektron dari atom yang bersifat logam ke atom yang non logam. Jadi ini contohnya Na. Na mentransferkan elektron ke Cl. Jadi Cl tentu menerima elektron itu. Terbentuknya suatu senyawa ionik itu bukan hanya dibentuk oleh perpindahan satu elektron Na ke Cl, tetapi dibentuk oleh banyak atom. Jadi banyak atom dari Na plus Cl membentuk struktur kristal ionik seperti ini. Ya. Kemudian ini bedanya, kalau ini membentuk senyawa ionik itu atau ionic bonding itu adalah dibentuk oleh banyak atom. Tetapi kalau kita lihat di sini di dalam covalent bonding, Cl dan Br, ini Cl, Br sama-sama non-logam, dia membentuk ikatan Cl-Br, dia akan membentuk molekul-molekul yang terpisah. Jadi banyak atom, tetapi dia molekul-molekulnya akan terpisah. Tidak seperti pada ionic bonding, dia membentuk ikatan yang masing-masing itu akan berdekatan. Jadi membentuk struktur, disebutnya adalah struktur ionik. Kalau ini membentuk molekul-molekul terpisah. Kalau Anda lihat lagi di sini adalah natrium. Natrium, tapi dia bukan dalam bentuk dia memberikan elektronnya itu ke atom natrium lagi. Atau disebut juga ini saling sharing elektron, tetapi antar sesama logam. Nah, kalau dalam banyak atom yang membentuk seperti ini, maka akan terjadi ikatan logam yang merupakan kumpulan dari lautan elektron, ya, atau disebut juga metallic bonding. Jadi dalam ikatan logam ikatannya itu terjadi karena terjadi sharing bersama elektron. Sharing itu pemakaian bersama pemakaian bersama elektron oleh sesama atom logam. Kalau di sini antara non logam dengan non logam. Memang mirip antara ikatan kovalen ya dengan ikatan logam. Kalau ikatan kovalen ini antara non logam, kalau metallic bonding antara logam dengan logam. Baik, kita lanjut supaya lebih memperjelas bagaimana terjadinya ikatan ion. Jadi ikatan ion ini terjadi karena ada perbedaan kecenderungan yang sangat besar dari satu atom untuk melepas atau menangkap elektron. Jadi kalau kita lihat di dalam sistem periodik itu bisa terjadi antara logam yang reaktif golongan 1A dan non logam golongan 7A. Dan nama itu sangat elektronegatif, kalau ini sangat elektropositif. Atom logam itu mempunyai ionisasi energi atau energi ionisasi yang rendah, IE, sehingga dia mudah untuk kehilangan satu atau dua elektron valensinya. Sementara atom non-logam itu dia afinitas elektronnya sangat negatif. Afinitas elektron itu kan kesukaan dia terhadap elektron. Karena dia sangat negatif, maka dia cenderung untuk menangkap elektron.
Nah, terjadinya transfer antar logam dengan non-logam membentuk ion, ya. Jadi ion masing-masing itu akan membentuk konfigurasi gas mulia. Nah, akibat gaya elektrostatik antara ion positif dan negatif, maka terbentuklah susunan kristal ionik atau susunan padatan ionik dengan rumus kimia yang menunjukkan rasio kation terhadap anion, ya. Jadi menunjukkan rasio kation terhadap anion dan kation. Karena itu kalau senyawa yang terbentuk dari ikatan ion, kita tidak menyebutkannya rumus molekul, tetapi menyebutkannya sebagai rumus empiris, ya. Jadi harus diingat tidak ada istilah rumus molekul untuk NaCl, tetapi kita menyebutkannya adalah rumus empiris NaCl. Berikutnya, ya, kita lanjut. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa oke, sebentar ya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa ya, maaf ya sebentar, tadi ada kesalahan. Jadi bagaimana mereka membentuk suatu ion itu adalah ketika mereka ingin mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Jadi mengapa satu unsur berikatan dengan unsur lain adalah intinya untuk mencapai kestabilan. Natrium di alam tidak stabil kalau berada dalam keadaan logam natrium. Dia akan lebih stabil kalau dia berikatan dengan yang lain, ya. Jadi atom-atom Na ini untuk stabil dia akan melepaskan satu elektron. Ini konfigurasi elektronnya kita lihat di 3s1 itu ada satu elektron valensi. Nah, kemudian mengapa dia melepaskan satu elektron? Karena berdasarkan fakta, kalau dia melepaskan satu elektron, maka nanti akan menyerupai konfigurasi elektron stabil, yaitu Ns2, Np6. Jadi ini hilang menjadi ini sama dengan konfigurasi elektron dari ada 10 berarti dari neon, ya, Ne. Nah, neon faktanya adalah sukar terjadi reaksi. Karena itu para ahli mengatakan, oh kalau begitu supaya stabil maka dia harus mengikuti konfigurasi gas mulia. Nah, jika unsur lain dapat berubah konfigurasi, jadi unsur lain dapat berubah konfigurasi elektronnya seperti gas mulia akan menjadi kurang reaktif. Nah, tadi Na berubah menjadi Na plus setelah dia melepaskan elektron. Nah, kalau dia elektronnya dilepaskan seperti ini, dia menjadi Ne 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini penulisannya bisa seperti ini atau lebih sederhana, kita cukup tuliskan konfigurasi elektronnya. Ini kalau Li, Na dan Li adalah sama-sama satu golongan, ya. Jadi nanti akan melepaskan juga satu elektron. Ketika bergabung dengan unsur di golongan 7A, maka golongan 7A ini fluor ataupun klor, dia akan menangkap elektron tersebut. Oke, saya lanjut. Nah, ini Cl-nya yang menangkap elektron, dia akan menyerupai konfigurasi elektron dari argon. Ya. Jadi nanti Cl-nya menjadi 17 proton, dan kalau dia menjadi, maaf, tadinya 17 proton, 17 elektron ketika dia berada dalam atom netral. Ketika menangkap elektron dari natrium maka akan menjadi 17 proton dan 18 elektron, ya. Oke. Penulisan bagaimana serah terima elektron kita bisa gambarkan dalam simbol dot elektron, ya. Elektron dot itu titik, ya, maksudnya
Elektron valensi supaya kalau kita gambarkan seperti ini kan agak rumit ya. Jadi supaya mudah itu maka elektron yang yang dilepaskannya itu kita gambarkan dengan titik ya, Na titik ya. Jadi ini akan lepas sehingga menjadi Na plus. Jadi elektron valensinya itu kita wakili dengan gambar titik. Cl-nya juga ini karena dia dikelilingi oleh 7 elektron, maka kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ditambahkan 1 elektron di sini sehingga dia akan membentuk Cl minus seperti ini ya. Kalau digambarkan seperti ini kan nanti agak sulit, maka untuk memudahkannya menggunakan simbol dot elektron. Nah, ini contoh dari berbagai simbol dot elektron ya, yang ini untuk mengingatkan ya, dari golongan 1A tentu akan memiliki 1 elektron kulit terluar yang bisa dilepaskan. Maka ini ditulis 1 seperti ini, kalau 2 kita ya. Jadi simbol titik elektron ini diperkenalkan oleh J.N. Lewis ya. Jadi nomor grup A, yang A ini 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, gampang. Kalau 7A berarti 7 elektron valensi. Kalau 6A, 6 elektron valensi. Tentu nanti akan berbeda kalau yang logam golongan transisi ya. Nah, ini untuk memperjelas tadi bagaimana natrium bereaksi dengan klor. Jadi kalau dilihat faktanya, natrium itu adalah logam mengkilat yang keperakan. Jika bereaksi dengan Cl2 yang sebetulnya gas kuning kehijauan yang bersifat racun, kemudian membentuk NaCl yang padatan putih, jadi dari yang tidak bisa dikonsumsi, ya, maka jadilah NaCl padatan putih yang sering kita konsumsi sehari-hari. Nah, itulah mengapa dalam reaksi kimia terjadi perubahan zat yang jenisnya baru. Jadi NaCl ini sudah tidak sama sifat-sifatnya dengan unsur-unsur penyusunnya ya. Kalau unsur-unsur penyusunnya logam mengkilat keperakan, dia kalau disimpan di udara terbuka dia akan cepat sekali bereaksi dengan oksigen. Kalau dimasukkan ke dalam air dia akan cepat sekali bereaksi dengan air ya sampai menimbulkan nyala api. Kemudian Cl-nya sendiri, Cl2-nya, klornya itu gas kuning kehijauan. Jadi kalau dihirup itu akan membuat sesak napas atau keracunan ya, karena dia gas yang berbahaya. Nah, tapi ketika ini bereaksi dari Na menjadi Cl2 ya, NaCl dengan Cl2 itu bereaksi maka terbentuklah NaCl berupa padatan putih yang kita kenal sebagai garam dapur. Nah, pembentukan NaCl ini tidak berhenti hanya satu ion saja, satu ion dengan satu ion, namun beberapa ion sehingga dia membentuk kisi kristal. Contohnya seperti ini. Jadi dalam kisi kristal ion garam itu setiap ion Na plus menarik 6 ion Cl minus. Kemudian setiap ion Cl minus menarik 6 ion plus. Jadi dia saling tarik menarik. Sehingga rasionya itu 1:1. Karena itu dikatakan rumus empiriknya adalah NaCl. Oke. Nah, ini lebih memperjelas contoh-contoh dari pembentukan ikatan ion. Bagaimana kalau yang Mg? Nah, ini seperti ini. Mg dengan oksigen, KBr dengan KCl, kemudian Mg dengan N2, natrium nitrogen ya. Jadi ini disebut Mg3N2 seperti ini ya. Nah, Mg3N2 magnesium nitrida. Oke, kita lanjut. Jadi model ikatan ionik ini fokus utamanya adalah adanya transfer elektron dari logam ke non-logam membentuk ion yang tadi kemudian ion-ionnya bersatu kemudian membentuk padatan senyawa ionik. Nah, berdasarkan fenomena yang terjadi, jadi Lewis mengajukan aturan oktet saat atom berikatan. Jadi dia bisa melepas, menangkap, atau memakai bersama pasangan elektron. Nah, tentu kalau tadi itu saling melepas dan menangkap, kalau yang memakai pasangan bersama elektron, maka akan menghasilkan ikatan yang lain. Jadi bukan ikatan ion, tetapi ikatan kovalen.
Nah, nanti Anda bisa, lakukan soal-soal latihan, untuk meng mengecek pemahaman Anda. Saya tutup dulu untuk, eee, video bagian pertama ini.